Jadi di sini akan saya menjelaskan tentang latar belakang dari Indomaret. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari, pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret. Dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul, serta moto mudah dan hemat. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring dengan perjalanan, setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul 2003. Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih dari 7.719 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. Sebagian dasar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Kini keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak dari perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan. Waktu untuk kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap, dan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya sudah melakukan wawancarai pada PT Indomaret yang terletak di Jalan Wayame, Teluk Ambon. Wawancaraan ini terkait dengan kepala toko yang membahas tentang manajemen organisasi pada PT Indomaret. Seperti yang terlihat pada foto di bawah ini, kepala toko yang bernama Elton sudah menjabat sebagai kepala toko kurang lebih 4 bulan. Mengenai kriteria penerimaan karyawan di Indomaret harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, dan langsung menyeleksi penerimaan karyawan adalah perusahaan sendiri. Syarat-syarat tersebut yaitu pendidikan minimal harus lulus SMA dan harus lulus dari seleksi ujian yang ditetapkan.
Piskot ada dan wawancara PT Indomaret yaitu supervision. Kemudian di bawah jabatan supervision ada kepala toko. Selanjutnya ada asisten kepala toko. Dan yang terakhir pada bagian masyad atau pelayanan yang terbagi menjadi pranuaga dan kasir dan memiliki masing-masing yang berbeda-beda. Pada gerai Indomaret dipimpin oleh supervision atau manajemen. Pada gerai Indomaret di mana seseorang supervision dapat memimpin atau memegang minimal 10 toko. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pada Indomaret yang terdiri dari pimpinan atau kepala toko, wakil kepala toko, merchandiser, kasir, dan pramuniaga. Proses bisnis pada masing-masing klien di Indomaret yaitu yang pertama, pimpinan atau kepala toko mempunyai tugas yaitu mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional, mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko. Terus berkoordinir atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain sehubung dengan adanya masalah atau program-program tertentu yang berkaitan dengan toko. Dan melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya tentang proses bisnis Indomaret. Merchandiser bertugas yaitu mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distributor center, mengkoordinir pengeluaran atau rekrut barang dari toko ke distributor center, mengkoordinir display barang dagangan baik di rak-rak penjualan ataupun gudang, mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk, menjaga dan merawat sarana promosi tersebut, menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang libur. Kasir bertugas yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan, mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang, melakukan proses transaksi penjualan langsung, menjaga barang, persiapan rekrut barang, informasi dan penawaran program promosi, mencetak barang, stok opening. Yang berikutnya yaitu pramuniaga memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan, melaksanakan kebersihan, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang, menerima penitipan barang, penjangan barang, persiapan rekrut barang, informasi dan penawaran program promosi. Perkenalkan, saya Alia Dwi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Glesia Hore. Perkenalkan, nama saya Dianti Arifudin. Perkenalkan, nama saya Christine Huliselan.